Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu pada mata kuliah akuntansi biaya 2 untuk membuat video pembelajaran terkait dengan quality cost atau biaya kualitas. Sebelum kita masuk kepada materi, akankah lebih baik kita untuk berkenalan dulu. Nama saya Haikal Imansyah dengan NIM 18622-016. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Pada mata kuliah akuntansi biaya 2 ini, saya dibimbing oleh Ibu Charlie Marlinda SE MAK AKCA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari kualitas. Jadi, apa sih kualitas itu? Menurut Feigenbaum, kualitas adalah keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari mulai pemasaran, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan dapat memenuhi harapan pelanggan. Jadi, suatu produk itu berkualitas apabila dia telah memenuhi harapan dari pelanggan atau konsumen. Menurut Hansen and Mowen, kualitas produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan, di mana ekspektasi pelanggan itu dapat dijelaskan ke dalam 8 dimensi kualitas, yaitu yang pertama ada performance. Performance atau kinerja adalah tingkat konsistensi dan kebaikan dari fungsi-fungsi produk. Kemudian yang kedua ada estetik atau estetika, yaitu berhubungan dengan penampilan wujud produk seperti gayanya, bentuknya, keindahannya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada serviceability atau kemudahan perawatan dan perbaikan. Apakah seberapa tinggi sih tingkat kemudahan dalam merawat dan memperbaiki produk tersebut. Kemudian yang keempat ada features, yaitu keunikan, yaitu adalah karakteristik produk yang berbeda secara fungsional dari produk-produk yang sejenisnya. Kemudian yang kelima ada reliability atau reliabilitas, yaitu adalah probabilitas produk atau jasa dalam menjalankan fungsi yang dimaksud dari produk tersebut dalam beberapa jangka waktu. Kemudian ada yang keenam yaitu durability atau durabilitas, yaitu definisi berapa panjang sih umur manfaat dari fungsi produk tersebut. Kemudian yang ketujuh ada quality of conformance atau tingkat kesesuaian, yaitu adalah ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa tersebut telah memenuhi spesifikasi yang telah diiklankan atau dijelaskan. Kemudian yang ke-8 ada fitness for use atau pemanfaatan, yaitu kecocokan dari sebuah produk dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana yang diiklankan. Apabila sebuah produk mengandung cacat desain yang parah, maka produk tersebut tidak bisa berfungsi meskipun tingkat kesesuaian sesuai dengan spesifikasinya. Produk yang dikembalikan pada pelanggan tersebut seringkali disebabkan oleh adanya masalah dalam dimensi pemanfaatan ini. Baiklah, kita masuk langsung ke quality cost atau biaya kualitas. Menurut Mulyadi, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan adanya kualitas produk yang rendah atau cacat. Kemudian menurut J.M. Juran, ada 4 klasifikasi biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan atau prevention cost, di mana biaya ini yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan pencegahan kecacatan dan pembatasan biaya kegagalan dan biaya penilaian. Kemudian yang kedua ada biaya penilaian atau appraisal cost, yaitu biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menentukan kondisi produk dan bahan baku. Kemudian yang ketiga ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena ditemukannya produk cacat sebelum dihantar ke pelanggan. Kemudian yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan karena adanya produk cacat yang ditemukan setelah barang diantar kepada pelanggan.
Selanjutnya apa saja sih yang masuk ke dalam biaya pencegahan atau prevention cost itu? Yang pertama ada perencanaan kualitas atau quality planning, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan menciptakan dan menyampaikan rencana-rencana atau sistem data untuk kualitas, pemeriksaan keandalan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan, termasuk biaya-biaya untuk menyiapkan semua petunjuk dan prosedur yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah tinjauan produk baru atau new product review, yaitu biaya yang berkaitan dengan menyiapkan penawaran proposal, mengevaluasi desain-desain baru, menyiapkan tes dan percobaan memprogram, dan aktivitas kualitas berhubungan dengan peluncuran produk baru. Kemudian yang ketiga ada pelatihan atau training, yaitu berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan program-program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja kualitas. Kemudian yang keempat adalah pengendalian proses atau proses kontrol, yaitu biaya yang berkaitan dengan pengendalian proses yang bertujuan untuk meraih kesesuaian. Kemudian yang kelima ada perolehan data kualitas dan analisa, yaitu biaya untuk mengoperasikan sistem data kualitas untuk mendapatkan data berkelanjutan di kinerja kualitas. Kemudian yang keenam ada laporan kualitas atau quality reporting, yaitu biaya untuk menggabungkan dan mempresentasikan data kualitas kepada manajer. Kemudian yang terakhir ada proyek-proyek peningkatan atau improvement project, yaitu biaya untuk membangun dan menerapkan proyek-proyek terobosan baru. Baiklah, kita masuk ke biaya-biaya apa saja sih yang masuk ke dalam biaya penilaian atau appraisal cost itu. Yang pertama ada biaya pemeriksaan bahan baku yang datang atau incoming material inspection, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa dan menguji kesesuaian bahan baku yang dibeli dengan kualifikasi yang telah tercantum dalam pesanan. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan dan pengujian atau inspection and test, yaitu biaya untuk memeriksa kesesuaian produk sepanjang proses desain dan manufaktur, termasuk melakukan uji coba sebelum sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga ada mempertahankan ketelitian dari pengujian peralatan atau maintaining accuracy of test equipment, yaitu biaya untuk mengoperasikan dan mempertahankan peralatan untuk mengukur. Kemudian yang keempat ada bahan-bahan dan jasa yang terpakai atau materials and service consumed, yaitu biaya-biaya dari produk-produk yang dikonsumsi di dalam uji destruktif, juga bahan-bahan dan jasa yang dikonsumsi dalam pengujian. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi persediaan atau evaluation of stock, yaitu biaya-biaya pengujian produk di dalam ruang simpan untuk menilai kondisi produk tersebut. Baiklah, kita masuk ke biaya-biaya yang masuk ke dalam biaya kegagalan internal atau internal variable cost, yaitu yang pertama adalah biaya sisa bahan atau scrap. Yang kedua ada biaya pengerjaan ulang atau rework. Kemudian ada yang ketiga yaitu biaya pengujian ulang atau retest. Kemudian yang keempat ada downtime atau biaya yang dikeluarkan karena fasilitas, peralatan dan tenaga kerja yang tidak aktif yang disebabkan karena barang-barang yang cacat. Kemudian yang kelima yaitu yield losses, yaitu biaya proses yang lebih rendah yang bisa dicapai melalui proses pengawasan yang ditingkatkan. Kemudian yang terakhir yaitu disposition, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menentukan apakah produk-produk yang tidak sesuai dapat dipakai dan apakah yang sebaiknya dilakukan atas produk-produk tersebut. Kemudian yang masuk ke dalam biaya kegagalan eksternal atau external variable cost adalah yang pertama yaitu penanganan keluhan atau compliance adjustment, yaitu biaya-biaya untuk menyelidiki dan menanggapi keluhan-keluhan pelanggan karena adanya produk cacat. Yang kedua ada pengembalian produk atau return of material, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan penerimaan dan penggantian produk yang cacat yang dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah biaya garansi atau warranty charge, yaitu biaya-biaya dari jasa dan perbaikan di bawah jaminan garansi. Kemudian yang terakhir ada allowance, yaitu pendapatan-pendapatan yang hilang karena menurunkan standar produk untuk dijual, seperti barang bekas dan untuk pemberian hadiah yang dibuat untuk pelanggan yang menerima produk di bawah standar. Selanjutnya cost of quality atau biaya kualitas itu terbagi akan dua, yaitu ada cost of good quality dan ada cost of poor quality.
Cost of good quality atau biaya kualitas yang baik terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian. Sedangkan cost of poor quality atau biaya kualitas buruk itu terdiri dari biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Dapat diketahui juga bahwa keempat biaya ini memiliki hubungan, di mana untuk mencegah terjadinya kegagalan eksternal atau adanya produk cacat, maka diperlukannya suatu peningkatan dalam mencegah terjadinya produk yang cacat, yang mana otomatis perlu investasi lebih tinggi ke biaya pencegahan. Sedangkan pada internal firewall yang biasanya terjadi adalah ditemukannya produk cacat sebelum dikirim, maka diperlukannya peningkatan pada penilaian produk, yaitu peningkatan pada quality controlnya sebelum barang dikirim kepada konsumen. Di sini juga kita dapat menilai bahwa jika perusahaan itu memiliki biaya pencegahan dan biaya penilaian yang tinggi, maka dapat diketahui bahwa perusahaan itu kemungkinan besar akan menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian sebaliknya, jika biaya kegagalan internal dan kegagalan eksternalnya tinggi, kita juga dapat mengetahui bahwa perusahaan tersebut kemungkinan memiliki produk yang cacat atau kualitas produk yang buruk. Menurut Hansen and Mowen, terdapat dua sudut pandang yang digunakan dalam mengoptimalisasi biaya kualitas. Masing-masing pandangan tersebut memberikan suatu gambaran bagi manajer perusahaan untuk mengelola biaya kualitas yang ada di perusahaannya. Yang pertama yaitu pandangan tradisional, yaitu dalam sistem akuntansi manajemen tradisional ini, optimalisasi biaya kualitasnya menggunakan asumsi bahwa terdapat trade-off atau pertukaran antara biaya pencegahan dan biaya penilaian dengan biaya kegagalan internal dan eksternal, di mana jika terjadi peningkatan pada biaya pencegahan, maka terdapat pengurangan pada biaya kegagalan, sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Kebalikannya, jika biaya kegagalannya tinggi dan biaya prevensi, otomatis biaya pencegahannya itu turun, maka akan menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang rendah. Dalam pandangan ini juga terdapat AQL atau Acceptable Quality Level, yaitu standar kualitas yang sederhana yang mengizinkan kemungkinan terjadinya sejumlah produk yang rusak atau produk cacat yang akan diproduksi dan dijual. Titik optimalnya itu ada pada titik perpotongan antara prevention cost dan viral cost yang terdapat dalam grafik ini. Pandangan yang kedua adalah pandangan kontemporer, yaitu zero defect. Dalam pandangan ini, tingkat optimal biaya kualitas terjadi jika tidak ada produk yang rusak atau zero defect, di mana zero defect model ini menyatakan bahwa dengan mengurangi unit cacat hingga 0, maka akan diperoleh keunggulan biaya. Pengelolaan biaya kualitas ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan menurut sudut pandang tradisional, yaitu yang pertama, menyerang langsung biaya kegagalan ke angka 0. Tidak ada lagi produk-produk yang cacat dihasilkan. Kemudian yang kedua, investasi ke dalam biaya pencegahan untuk mencegah adanya produk yang cacat. Kemudian pada biaya penilaian itu biayanya itu direduksi sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan produk yang dihasilkan. Apakah produk tersebut makin lama makin bagus atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terus-menerus terhadap upaya pencegahan terciptanya produk yang cacat. Dalam pandangan ini juga terdapat keyakinan bahwa prevention dan appraisal atau biaya pencegahan dan biaya penilaian itu lebih rendah dibandingkan biaya kegagalan atau biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Sehingga pada pandangan ini
lebih memfokuskan untuk meningkatkan biaya pada prevention dan appraisal atau biaya pencegahan dan biaya penilaian. Baiklah, kita masuk langsung ke contoh kasusnya, yaitu pada UMKM Haryanto, yaitu UMKM yang berjalan pada bidang pembuatan sepatu, di mana pada laporan keuangannya terdapat biaya kualitas, yaitu ada biaya pencegahan berupa biaya pelumas mesin jahit, biaya pemeliharaan mesin jahit, biaya rancangan desain produk. Kemudian biaya penilaiannya tidak ada biaya kegagalan internal, yaitu kelebihan bahan baku. Kemudian biaya kegagalan eksternalnya yaitu biaya penggantian produk cacat. Dari laporan ini kita dapat melihat bahwa kelebihan bahan bakunya itu memiliki nilai yang tinggi, di mana sebesar 2.626.000. Diketahui bahwa total biaya bahan baku keseluruhannya pada laporan keuangan ini yaitu sebesar Rp17.145.560, di mana 2 juta kelebihan bahan baku itu merupakan 15% dari total biaya bahan baku. Hal ini mengakibatkan perusahaan kurang efisien dalam mengelola bahan baku tersebut. Oleh sebab itu, pada perusahaan ini diperlukanlah biaya penilaian, di mana sebelumnya tidak ada, maka haruslah ada biaya penilaian, yaitu pada pemeriksaan bahan baku yang akan datang, sehingga tidak terjadi kelebihan bahan baku, yang mana dapat mengefisiensikan biaya bahan baku sebesar 15%. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan, yaitu yang pertama, biaya kualitas adalah biaya yang muncul diakibatkan karena produk yang cacat atau produk yang buruk, yang menyebabkan kekecewaan konsumen terhadap produk sehingga dapat menyebabkan keluhan, return, dan klaim garansi oleh konsumen. Proses inilah yang menyebabkan munculnya biaya kualitas. Kemudian yang kedua terdapat 4 klasifikasi biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, kemudian biaya penilaian atau appraisal cost, kemudian biaya kegagalan internal atau internal failure cost, dan biaya kegagalan eksternal yaitu external failure cost. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu biaya kualitas ini berfungsi untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik serta memenuhi keinginan pelanggan. Biaya kualitas ini juga memudahkan pihak manajemen dalam mengatasi permasalahan atas terciptanya produk yang buruk atau cacat. Sekian video pembelajaran ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.